saya akan sampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Game Changer ya. Ya, bagaimana satu istilah yang hari-hari ini kita dengar, istilah game changer ini mengacu pada satu ya, ide, satu kerinduan untuk mengubah atau mendobrak satu cara berpikir masyarakat pada umumnya ya. Satu kerinduan bagaimana kita mengubah keadaan situasi yang saat ini sedang kita alami. Ya, bisa dikatakan game changer ini bisa menjadi sebuah penentu sebuah kemenangan seperti itu. Nah, ada aspek game changer ini, ada satu aspek yang akan kita belajar bersama-sama, yaitu tentang bagaimana hadirat Tuhan itu bisa mengubah sebuah situasi atau keadaan. Ya. Nah, mari kita lihat di Mazmur pasal yang ke-69 ayat ke-7 sampai dengan ke-9 ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca, bisa renungkan. Tapi di sini dikatakan yang ayat ke-9 yaitu sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Ya. Bagaimana sebuah rasa cinta terhadap rumah Tuhan itu membuat kita memiliki satu hati yang berkobar-kobar ya, hati yang menyala-nyala ya. Rasa cinta akan hadiratnya itu membuat tidak hanya hati kita menyala-nyala, tetapi juga membakar habis setiap zona kesenangan kita, zona nyaman kita, membakar habis setiap keegoisan kita, keegoan kita ya, membakar habis setiap kesenangan, membakar habis setiap beban-beban palsu yang ada di dalam hati kita yang selama ini kita berpikir bahwa itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus kita kerjakan ya. Satu tanggung jawab bagaimana kita bisa mengalami satu terobosan di dalam kehidupan ini ya. Juga bagaimana ketika hati kita berkobar-kobar di dalam rumah Tuhan, hati kita yang menyala-nyala di dalam rumah Tuhan itu juga membakar habis, menghanguskan setiap nilai-nilai yang dunia tawarkan, yang mampir di dalam kehidupan kita. Dan seolah-olah apa yang ditawarkan itu menjadi sebuah solusi di dalam hidup kita. Ya. Jadi bagaimana rasa cinta kita kepada rumah Tuhan itu bisa menghanguskan setiap motivasi-motivasi, setiap rencana-rencana, tujuan-tujuan pribadi yang sedang kita bangun di dalam hidup ini. Terkadang rasa cinta akan rumah Tuhan, rasa cinta akan hadirat Tuhan, hati yang menyala-nyala, berkobar-kobar untuk Tuhan, itu dianggap bagi orang lain itu sebuah kegilaan, ya. Sebuah hal yang aneh. Bagaimana kita bisa menghabiskan waktu, ya, berhari-hari, ya, menit demi menit, jam demi jam di dalam hadirat Tuhan, dan itu dianggap orang lain sebagai sebuah hal yang tidak masuk akal, gitu ya. Mereka berpikir bahwa hal tersebut tidak akan mendatangkan keuntungan bagi orang-orang dunia ketika mereka memilih untuk berada di dalam hadirat Tuhan dibandingkan dengan kesenangan-kesenangan yang lain. Ya. Oleh sebab itu, Daud bisa berkata, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ya. Inilah rasa cinta yang membakar Daud demikian rupa, sehingga dia memiliki satu perasaan yang murni di hadapan Tuhan.
Dan setiap kita juga bisa menjadi game changer di dalam kehidupan ini. Ketika kita memilih untuk berada di dalam hadirat Tuhan. Ini satu hal yang menarik ya buat setiap kita, bahwa ketika kita memilih untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, dibandingkan ketika hari ini kita nyaman tidur di kasur kita yang sangat empuk, ditemani sebuah bantal dan guling yang begitu nyaman. Tetapi kalau kita hari ini memilih untuk berada di dalam hadirat Tuhan, untuk berdoa, sambil menantikan satu perubahan keadaan yang sedang kita alami, maka kita sedang menuju kepada sebuah kemenangan yang Tuhan sudah persiapkan. Jadi tidak heran bagaimana rasa cinta ini membuat Yesus begitu marah ketika melihat bait suci itu dikotori oleh money changer, ya, oleh penjual-penjual yang mengambil keuntungan sedemikian rupa. Dan Yesus melihat itu adalah sebuah ketidakadilan, sehingga dia begitu marah, ya, menggunakan cambuk untuk memporak-porandakan lapak-lapak di sana, ya, menghancurkan money changer di sana. Dan Yesus sedang membuat sebuah perubahan. Dia sedang berlaku sebagai game changer, ya, seperti itu. Tidak heran bagaimana Daud mengekspresikan kecintaannya kepada hadirat Tuhan dengan menari sedemikian rupa, dan itu mendatangkan celah di hadapan bagi orang-orang. Bagaimana orang meremehkan Daud ketika dia mengekspresikan kecintaannya, rasa cintanya kepada hadirat Tuhan, ya, rasa sayangnya, bagaimana dia memilih untuk mengekspresikannya dengan satu tindakan yang tidak pada umumnya. Bagaimana dia mengekspresikan, menari-nari di hadapan Tuhan dengan telanjang. Dan orang yang menganggap remeh, dia justru bukan orang yang jauh atau yang tidak kenal, justru pasangannya, istrinya, Mika. Ya. Sehingga ketika Mika memandang rendah Daud, ketika dia masuk di dalam hadirat Tuhan, berekspresi, ya, untuk menyenangkan Tuhan, maka Mika mendapatkan hukuman, yaitu dia tidak pernah mendapatkan bagian yang terbaik, yaitu ketika dia tidak mendapatkan keturunan dari Daud. Sampai akhir hidupnya dia tidak memiliki anak. Itu karena satu buah memandang rendah ketika seseorang berekspresi di hadapan Tuhan. Jadi jangan kita memandang rendah ketika seseorang berekspresi di hadapan Tuhan, dan ketika itu memang digerakkan oleh Roh Allah sendiri, Roh Kudus sendiri, dan kita memandang rendah, maka kita sebenarnya sudah kehilangan bagian terbaik di dalam hidup kita. Ya. Jadi ada banyak satu contoh tokoh di Alkitab bagaimana mereka menjadi game changer di dalam hidup ini. Ada Daud, ya, bagaimana ketika Daud pulang ke Siklag, dia mendapati anak istrinya, rakyatnya ditawan oleh suku Amalek. Ya. Tentara-tentara Daud begitu bersedih hati, ya, hatinya terasa pahit, bahkan rasanya ingin melempari Daud dengan batu. Daud menjadi sasaran kemarahan pengikutnya karena keluarga mereka itu ditawan oleh Amalek. Tetapi Daud memilih untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, ya, memberi perintah untuk menanyakan, Tuhan, apa yang kau kehendaki, melalui baju efod, ya. Ketika dia bertanya, apakah mereka kau serahkan kepadaku, apakah aku dapat menyusul mereka, dan Daud mendapat konfirmasi bahwa Daud bisa menyusul mereka, dan dia mengubah
situasi itu menjadi sebuah kemenangan. Ada Daniel, ada Esther, ada Paulus. Mereka adalah tokoh-tokoh yang menjadi game changer di dalam masanya. Ya. Bahkan Paulus dalam Perjanjian Baru, karena kehadiran dia di hadapan Tuhan, malaikat Allah datang menjumpai dia dan mengatakan, oleh karena anugerah, orang yang bersama-sama dengan kamu di kapal ini tidak akan mati, tetapi mereka semua akan selamat, kecuali orang yang meninggalkan kapal tersebut dengan menggunakan skoci, dia tidak selamat. Jadi hari ini mari kita mengambil satu posisi yang benar, ya, untuk memilih berada di dalam hadirat Tuhan. Dan ketika kita memilih di dalam hadirat Tuhan, maka Allah akan menyatakan hal-hal yang harus kita kerjakan. Allah akan menyatakan rencana-rencananya, tujuan-tujuan. Tidak ada lagi beban-beban palsu. Allah akan gantikan kita dengan beban-beban baru, beban jiwa-jiwa, ya, beban-beban yang sanggup untuk memulihkan, menyembuhkan, mengubahkan keadaan seseorang. Dan kita bisa menjadi game changer oleh karena kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, saudaraku terkasih, biarlah pagi hari ini menjadi satu kesempatan yang baik, memulai awal yang baik. Kalau kita menginginkan bahwa situasi yang sedang kita hadapi ini berubah, kita mau mengalami sebuah kemenangan, kita bisa menjadi game changer di dalam hidup ini ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Rasa cinta kita akan rumah Tuhan, itulah yang akan membakar hati kita, menghanguskan segala sesuatu yang tidak berguna, yang seolah-olah itu berguna buat kita. Motivasi-motivasi di dalam hati kita itu akan dimurnikan oleh Allah. Beban-beban palsu, rasa tanggung jawab yang harus kita lakukan, yang seolah-olah itu benar, ya, itu akan dihanguskan oleh Allah dan digantikan dengan sesuatu yang benar. Allah sendiri yang akan menjadi sumber kekuatan kita. Allah sendiri yang akan menjadi sumber hikmat kita. Allah sendiri yang akan mendorong kita untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik di dalam hidup ini. Bukan aktivitas gereja, ya, yang menjadi ukuran kita, rasa cinta kita, hati yang menyala-nyala, hati yang berkobar-kobar itu bukan diukur oleh aktivitas kegiatan gereja hari-hari ini, tetapi seberapa dalam kerinduan kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, untuk mendengar apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup ini. Dan ketika kita mengambil satu posisi yang tepat, maka kita bisa menjadi penentu sebuah kemenangan atas situasi, atas pergumulan-pergumulan, atas kerinduan-kerinduan gereja. Dan kita bisa mengubah itu semua. Jadi betapa luar biasanya hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita memiliki fokus pada hadirat Tuhan, kepada Allah yang hidup, dan mengesampingkan hal-hal lain di dalam hidup ini, maka kita sedang mengambil satu posisi yang tepat. Ya. Kita sering mendengar Pastor Murah mengatakan bahwa setiap pagi Daud mengatur persembahannya. Ya. Setiap pagi Daud mengatur persembahannya. Mengatur persembahan itu adalah mengarahkan hati kita, memfokuskan pikiran dan hati kita kepada hadirat Tuhan. Analoginya adalah ketika seorang pemanah itu berusaha untuk memfokuskan anak panahnya kepada sasaran. Itulah setiap pagi kita mengatur persembahan kita, memfokuskan, mengarahkan diri kita. Seperti seorang sniper yang sedang membidik sasarannya. Dia begitu fokus kepada sasarannya. Demikian hati kita, kita atur sedemikian rupa.
untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, bertemu dengan Allah sendiri, dan kita siap untuk mendengar apa yang menjadi kerinduan-kerinduan hati dari Allah tersebut untuk dinyatakan kepada kita. Maka ketika kita mulai menjalani hidup kita, ada rasa optimisme, ada satu keyakinan dan kepercayaan bahwa kita bisa menjadi game changer dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini.